Let's Talk by Bandung Review. Halo, gue Pai dari Bandung Review Channel. Kali ini gue ada temen lama sebenarnya. Namanya Bagus. Kita bakal ngobrol-ngobrol ke depan tentang apa sih yang dia kerjain dan bagaimana yang dia lakukan terhadap klien-kliennya. Oh, ya. Pasti penasaran kan apa yang dia lakuin sama Bagus? Oke, mungkin sekarang perkenalan dulu deh. Okay. Bagus ini siapa? Terus kerjanya ngapain aja? Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagus. Saya saat ini profesinya adalah sebagai seorang psikolog. Praktek saya itu di Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadjaran. Itu Oke. Cukup. Nah, kita santai aja ngobrolnya, nggak tegang-tegang Bos. Jadi kita ngobrol-ngobrol bikin podcast ini pengen ngobrol dari sisi psikolog. Oke. Kan kita udah masuk 2021 nih ya. Kita tahu sendiri di 2020 itu guys masa yang cukup berat ya. Di samping pandemi juga efeknya banyak banget. Mulai dari ekonomi, dari psikologis juga. Itu dalam menghadapi pekerjaan atau mungkin dalam menghadapi keluarga yang sudah berkeluarga, terus ekonomi segala macamnya lah gitu. Pasti psikologi seseorang itu pasti naik turun, apalagi di 2020. Saya yakinnya kayak gitu, cuman nanti kita tanya sama Bagus gimana sih gitu. Tapi sebelum itu pengen tahu dulu nih, sebagai psikolog itu Bagus ngapain aja? Oke. Kita santai aja mau ngomong gua lu atau Oke, aku deh. senyamannya aja. Boleh ya? Boleh. Oke, jadi gue ini adalah seorang psikolog ya. Psikolog itu sebenarnya ada beberapa pengkhususan gitu. Oke. Ada yang pengkhususan psikolognya itu di bidang industri organisasi, itu biasanya kalau yang bekerja di perusahaan kayak gitu. Terus kemudian ada juga yang pengkhususannya di bagian bidang pendidikan. Itu jadi dia misalnya ada yang di sekolah, ada buka praktek mandiri juga gitu. Nah kalau gue sendiri sih pengkhususnya di bagian klinis. Klinis ini tuh juga ada spesifikasinya, atau misalnya ada pengkhususan lagi di klinis dewasa. Jadi kalau gue itu biasanya yang nanganin untuk mereka yang butuh layanan konsultasi psikologi, mereka yang butuh layanan asesmen, pengen tahu sebenarnya dia lagi punya masalah tertentu mungkin secara pribadi, ingin konsultasi dengan psikolog kayak gitu. Cuma kalau untuk dewasa ini biasanya mereka yang usianya itu di atas 17 tahun. Karena memang permasalahannya yang berbeda dengan yang masih tahap perkembangan anak kayak gitu. Tapi kalau gue sendiri sih nggak terlalu mendalami di tahap perkembangan untuk anak. Itu beda lagi ya Pak? Itu beda lagi kayak gitu. Oke, berarti kalau gitu gue sendiri bisa konsultasi dong. Misalnya contoh konsultasinya, gue di kantor nih. Gue kan orang kantoran sebenarnya, tapi kadang-kadang suka bikin podcast, bikin konten segala macam. Karena suka banyak kerjaan tuh, bikin padat banget ya, yang kayak misalnya ini tuh sebenarnya harusnya 2 hari kalau mau santai gitu, tapi karena deadline segala macam dipepetin jadi 1 hari harus beres gitu. Karena suka capek, stres juga tuh di kerjaan gitu. Itu kan stres macam-macam ya, gue nggak tahu juga, ada yang stres, terus ada yang depresi segala macam. Stres gue di kantor itu sebagai apa sih Gus? Itu dikatakan stres juga atau cuma ya normal aja gitu? Gimana sih? Gini deh, kalau kita bicara tentang stres ya, ada nggak sih di dunia ini yang tidak membuat kita stres? Dalam artian bisa nggak sih hidup kita ini dalam sepanjang hidup kita dari kita lahir sampai sekarang kita nggak pernah ngalamin stres? Kayaknya nggak, pasti ada sih. Karena pastinya memang ada ya. Stres itu tuh adalah suatu bentuk yang sangat wajar gitu. Karena kita hidup, karena kita bergerak, karena kita beraktivitas kayak gitu, tentu kita pasti punya stres. Cuman ibaratnya stres itu punya level tertentu gitu. Ada yang berbeda-beda. Pada umumnya sebenarnya kategorinya bisa jadi kita bilang 3 gitu, 3 level atau 3 tingkatan stres. Kalau yang tadi Upai cerita itu mungkin kita bisa masuk dalam kategori stres ringan istilahnya. Tapi masuk stres juga ya? Masuk stres juga kayak gitu. Stres itu sebenarnya definisinya kan ada perasaan tertekan ya, tadinya ada perasaan tertekan, kemudian perasaan tidak nyaman muncul diakibatkan oleh kita mendapatkan tekanan atau kita merasakan ada pressure gitu, ada tekanan dari sesuatu, baik itu dari pekerjaan, rutinitas dan sebagainya. Kalau yang tadi misalnya kategorinya masuk ringan,
Nah, kalau ringan itu tuh sebenarnya itu adalah stres yang umum biasa terjadi pada setiap orang, dan itu disebabkan umumnya karena hal-hal yang sifatnya rutinitas kecil-kecil gitu loh di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak misalnya kita mau berangkat ke kantor gitu ya, mau berangkat ke kantor tiap pagi itu di jalan tuh macet, terutama misalnya kalau ada di Jakarta gitu misalnya. Bahasa stres di jalan gitu. Stres di jalan kayak gitu. Nah itu juga sebenarnya bentuk stres, tapi stresnya ringan. Yang biasanya memang dampaknya nggak langsung saat itu juga. Nggak langsung saat itu juga tuh artinya nggak sampai di saat itu tiba-tiba gara-gara kita macet itu langsung jadi murung sehari, atau misalnya kita langsung jadi tertekannya sampai bikin kita nggak pengen makan atau gimana. Enggak. Itu stres ringan yang biasanya kecil-kecil, itu biasanya kecil-kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, kayak misalnya itu tadi jalan macet, kemudian misalnya jalanan rusak kayak gitu. Pokoknya sesuatu yang membuat kita nggak nyaman aja. Itu dinilai wajar ya? Dinilai wajar, karena itu pasti orang tuh mengalami stres ketika kondisi kayak gitu. Nah, kalau ketika itu muncul, karena itu nggak bisa kita hindari ya, kayak gitu istilahnya. Makanya itulah kenapa kalau dalam kita bekerja kayak gitu, misalnya atau kita beraktivitas itu kan kita ada hari libur, hari yang kita nggak ngapa-ngapain, istirahat. Kalau bahasa orangnya tuh yang sekarang terjadi sebutnya self care lah gitu. Nah itu tuh sebenarnya fungsinya kita istirahat dalam 1 minggu sekali kayak gitu, misalnya 1 minggu kita jalan-jalan liburan, sebenarnya adalah fungsinya untuk mengurangi tuh efek-efek dari penumpukan dari si stres yang kecil-kecil itu. Kalau kecil-kecil numpuk tiap hari kan juga jadinya numpuk ya. Jadi mungkin. Tapi berarti hebat ya orang yang misalnya dia kerja 9 to 5 misalnya dari Senin sampai Jumat, terus di weekendnya dia juga cari job lain atau segala macam, berarti dia kayak manage stresnya gila banget ya maksudnya. Iya pasti. Padat banget. Kalau sepadat itu sih pasti ada suatu titik, mungkin karena itu tadi yang biasanya orang nggak aware atau sering nggak sadar gitu ya, karena stresnya itu kan bentuknya kecil, nggak kerasa. Maksudnya nggak kerasa tuh kayak macet doang kayak gitu. Terus kalau misalnya kerjaan kayak tadi, kan yang penting saya cari uang kayak gitu misalnya, atau yang penting saya dapat uangnya 1 minggu, 1 minggu juga saya nggak ngapa-ngapain, kayaknya cuma gini doang kayak gitu, atau pekerjaannya ternyata kecil gini. Tapi kalau itu udah rutin kalau dia 1 minggu mungkin dia masih nggak apa-apa, minggu kedua mulai tuh agak-agak gitu, tapi masih terjalani. Minggu ketiga, minggu keempat, 1 bulan, 2 bulan pasti nanti akan sangat tertekan. Artinya manifestasi dari stres kecil menumpuk itu akan menjadi stres menengah atau bahkan stres berat kayak gitu. Itu yang sering kadang-kadang kalau misalnya nih pengalaman gue ketika datang orang konsul tuh yang kayak, saya tuh bingung ya kenapa maksudnya saya nggak merasa ada kehidupan yang maksudnya saya nggak merasa ada suatu kejadian besar dalam hidup saya gini, atau misalnya kenapa saya harus stres. Tapi sebenarnya adalah mereka itu tipe yang selalu ngeforsir dirinya sehingga nggak sempat punya waktu istirahat, nggak sempat punya waktu untuk istilahnya refreshing dulu sebentar, terlalu dipus gitu ya, padat. Hal yang kecil-kecil itu numpuk jadinya gede gitu. Iya benar banget. Nah kalau stres ini tadi stres ringan ya masuknya ya. Nah stres ringan sendiri sebenarnya punya risiko nggak sih? Apa risiko yang kayak tadi tuh ketika udah menumpuk masuk ke menengah baru ada risiko atau gimana? Nah umumnya kalau yang ringan itu biasanya itu tadi bisa selesai dengan, kan sebenarnya kalau stres itu tuh ada yang kita sebut coping itu adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi. Stres ringan ini biasanya nyebutnya relief atau release gitu sih. Relief sama juga ya. Mungkin kalau coping itu lebih kepada istilah kita untuk istilahnya mau fokusnya kemana gitu. Penyelesaiannya. Relief itu termasuk dari teknik coping sisi emosional. Artinya kalau misalnya stres ringan itu biasanya kita bisa lakukan dengan teknik-teknik atau cara-cara coping atau cara-cara mengatasinya itu kita berfokus pada emosinya. Sebagai contoh misalnya kalau macet kan nggak bisa kita hindari ya, kayak gitu misalnya. Atau misalnya kalau jalan rusak kan mau marah-marah gimana ya, bukan dia perbaiki jalan, bukan kita kayak gitu. Jadi ketika kayak gitu ya udah kita berfokus kepada kondisi emosi yang muncul di saat itu. Waktu itu yang muncul marah misalnya, yang muncul kesel, yang muncul gini. Nah yang muncul tercapek kayak gitu istilahnya. Kita teknik copingnya emosional itu bisa dengan cara itu self care tadi. Self care ada banyak ya. Kalau misalnya upaya senang jalan-jalan kayak gitu. Nah itu juga termasuk salah satu teknik coping untuk menghindari atau mengurangi stres yang kecil. Yang kecil mungkin bisa dengan hobi, jalan-jalan kayak gitu. Terus misalnya kita baca buku, atau misalnya ada yang suka main musik kayak gitu. Itu membantu banget sebenarnya.
Oke, jadi buat teman-teman pastilah ngalamin yang namanya stres, apalagi stres ringan tuh kayak hampir sering banget ya, stres ringan tuh di setiap orang gitu. Tapi untuk stres menengah dan stres yang tinggi itu nggak semua orang bisa, bukan bisa, maksudnya nggak semua orang mengalami itu, pernah mengalami kan, belum semua orang. Jadi tadi baru yang ringan dulu. Jadi salah satunya untuk solusi ketika kalian stres ringan adalah dengan teknik coping yang tadi, mungkin jalan-jalan, hobi yang gitu ya. Oke, nanti ketika kan tadi Bagus bilang masuk ke tahap yang menengah nih, bisa menumpuk sampai ke tengah, itu bisa ada kemungkinan? Itu bisa banget ada kemungkinan. Biasanya ini terjadi ketika kalau kita kan lagi ngadepin suatu masalah. Kalau yang menengah ini karakteristiknya biasanya adalah permasalahannya ini sifatnya jangka panjang, gitu. Dan dia harus menghadapi itu dalam periode waktu yang cukup panjang. Contohnya maksud periode cukup panjang tuh misalnya yang bisa kita kategorikan sebagai stres menengah itu adalah misalnya stres kerja. Contohnya gini, lo dapat suatu project, gitu misalnya suatu project, kemudian project itu kan akan selesai dalam waktu taruhlah dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan nih. Selama 3 bulan 6 bulan itu tekanannya terus ada, tidak berhenti. Nah, periode tekanan yang terus-menerus konstan itu muncul itu tuh yang menyebabkan jadi ada stresnya menengah. Karena itu lama dia itu yang menyebabkan jadi stresnya setingkat lebih tinggi dibandingkan stres yang sebelumnya yang ringan. Kalau yang ringan tadi tuh kayak misalnya di kantor kerjaan hari ini capek gitu, pulang ke rumah stres, itu baru masuk ringan. Tapi kalau yang terus-menerus masuknya menengah. Karena biasanya dia dihadapkan pada suatu istilahnya tuntutannya jangka panjang gitu. Contoh lagi yang paling sering terjadi misalnya nih buat teman-teman semua yang di sana, yang di luar sana tuh biasanya adalah skripsi, tesis, tugas akhir itu tuh sebenarnya siapa nih yang sekarang sedang ngerasa stres kayak gitu, dan itu sebenarnya wajar karena mereka dalam situasi di mana skripsi, tesis, disertasi atau tugas akhir kayak gitu itu kan sifatnya jangka panjang ya. Artinya itu tuh pasti akan selesai, tapi dalam waktu 3 bulan, dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 1 tahun. Selama satu periode itu kan periode tertekan terus gitu. Artinya memang dalam situasi, dalam kondisi yang memang penuh tekanan, jadi wajar sebenarnya dia ngalamin stres. Oke, jadi gue kadang-kadang bingung nih Gus, gue itu termasuk stres atau enggak gitu. Kalau tadi kan stres jangka menengah, contohnya di kantor 3 bulan ada proyek harus kelar nih gitu. Nah kalau gue misalnya gue pengen ganti handphone nih gitu, teman-teman handphonenya apa gitu, terus gue pengennya ini itu milenial zaman sekarang kadang-kadang ada yang gitu juga terus. Ya terus saya 3 bulan lagi gue kekejar nggak ya dengan gue usaha ini gitu. Itu termasuk stres atau cuman hanya tekanan biasa yang bukan kategori stres? Setiap tekanan itu pasti menyebabkan stres. Oh gitu. Tekanan itu. Makanya stres itu kan tadi gue bilang bukan sesuatu yang aneh, artinya bukan sesuatu yang nggak mungkin nggak terjadi. Ibaratnya kalau di level gangguan atau gangguan penyakit itu stres itu bisa dibilang kayak flu lah para manusia itu. Siapa sih dunia ini manusia nggak pernah flu bersin dalam hidupnya kayak gitu. Pasti iya, karena istilahnya dalam sistem metabolisme tubuh itu dalam reaksinya tubuh terhadap situasi perubahan lingkungan, situasi perubahan cuaca, suhu dan sebagainya, dia bereaksi sehingga dia menyebabkan orang itu jadinya flu, jadi batuk kayak gitu, ada peradangan, inflamasi dan sebagainya. Oh itu ngaruh juga ya ke situ ya? Nah itu tuh sebagai contoh. Nah soalnya gini, gue sempat tahu dan bakal mungkin dengar atau bahkan merasakan kayak tiba-tiba sakit gitu, kayak demam segala macam, kecapean, dan ada orang ngomong kan, oh stres tuh gitu, kebanyakan kerja atau apa, itu sebenarnya efek dari stres sendiri mempengaruhi imun dan lain-lain gitu, atau memang karena sebenarnya karena capeknya aja, karena dia kerja terus, jadi bukan karena stres. Jadi sebenarnya yang kayak gitu gimana sih Gus? Itu tuh dua bagian yang nggak bisa terpisahkan sih. Oh, oke. Artinya kayak gini, stres itu mempengaruhi sistem imun ya, dan sistem imun itu juga mempengaruhi kita stres. Ada juga orang yang stresnya karena dia tuh fokus sakit terus kayak gitu, itu juga bikin stres, jadi tekanan kayak gitu. Tapi intinya sebenarnya reaksi-reaksi psikologis itu pasti akan ngefek nih ke tubuh pasti loh, karena itu dari pikiran langsung ke betul. Makanya sebenarnya kayak tadi kan ada pertanyaan apa ya, sebenarnya gue tahu kalau gue itu stres apa enggak sih kayak gitu misalnya. Kan kadang orang ngerasa kayak gue tuh kenapa ya, misalnya gue lagi sakit, gue kenapa ya sakit gitu, gue kayaknya misalnya itu gue kayaknya gini. Nah itu juga bisa jadi tanda-tanda stres, artinya kadang pikiran kita tuh bisa bohong. Kalau kita tuh nggak stres, gue nggak stres kok, gue kayaknya baik-baik aja kok gini, tapi kadang-kadang gitu misalnya ya, banyak orang juga nih klien-klien gue yang
dia bilang gue nggak stres kok sebenarnya, gue ada masalah tapi nggak gue pikirin kok, kayak gitu istilahnya. Tapi sebenarnya di dalam diri dia memikirkan hal itu, manifestasinya apa? Jatuhnya ke tubuh, reaksi fisik. Jadinya yang kayak lemas, tiba-tiba gampang sakit, dikit-dikit jadi gimana kayak gitu, cepet flu juga beres-beres, di luar dari mungkin dia punya penyakit atau kondisi tertentu ya kayak gitu. Berarti, ya mudah-mudahan nih video ini muncul di YouTube atau di Spotify ketika udah gak ada COVID ya gitu. Amin ya. Nah berarti kalau misalnya stres itu bisa menjadi sakit, berarti bahagia itu bisa menjadi tidak sakit gitu nggak sih? Gitu nggak sih? Karena ada juga yang gue dengar, yaitu bahagia itu meningkatkan sistem imun, otomatis juga kalau bahagia kan tidak stres juga. Apakah kayak gitu? Apa gimana? Premisnya jangan langsung bilang bahagia pasti sehat ya gitu. Sehat, sakit itu kan ibaratnya apa ya? Jadi gimana? Itu kan maksudnya pandangan awam nih. Iya. Dari bagus sendiri. Tapi benar sih Mike kalau tadi bilang bahagia itu meningkatkan sistem imun, itu tuh benar banget gitu. Poinnya itu benar. Poinnya itu benar. Artinya ibaratnya kalau udah bahagia, kalau lo udah bisa memaintain atau mengolah si stres lo itu, ibaratnya tubuh lo tuh jadi bisa berfokus kepada menanggulangi gangguan-gangguan yang bentuknya benar-benar sifatnya fisik gitu. Jadi tubuh tuh nggak capek, nggak membagi dirinya dia gitu untuk mengatasi stres lo dan memperkuat sistem imun lo. Dia benar-benar bisa fokus memperkuat sistem imun lo, sehingga ini mah terminologi psikologi ya, nanti beda dengan terminologi fisik kayak gitu. Sehingga itu menyebabkan jadinya lo jadi nggak gampang sakit kayak gitu, lo jadi nggak gampang capek. Dan kadang-kadang misalnya nih, ketika lo kerjain sesuatu, misalnya kayak bikin video ini aja, lo seneng nih bikin konten ya gitu, lo seneng bikin konten, lo seneng jalan-jalan kayak gitu, dan jalan-jalan sambil bikin konten gitu. Dan ketika lo misalnya udah kerja capek kayak gitu kan, tapi lo ngelakuin ini kan juga bergerak, beraktivitas yang harusnya notabene secara logikanya lo sakit dong, lo capek dong kayak gitu. Tapi lo seneng dan lo nggak kenapa-napa. Tapi kalau itu video, betul. Jadi kadang gue sempet bikin video di daerah Bandung Selatan gitu. Itu beneran panas banget, capek, bawa kamera tuh kan berat banget kayak fitness, terus udah gitu bawa tripod juga gitu. Terus kalau bikin video tuh kan kadang dipegang harus standing gitu ya, panning gitu, berat banget dan capek banget ketika pulang ke rumah beneran badan lemes gitu. Capek udah mandi segala macam, makan istirahat tidur, besok pagi tapi seger aja gitu. Karena mungkin gue seneng gitu ya. Iya, karena itulah itu jadinya tidak menjadi suatu stres, itu jadi beban, tidak menjadi tekanan, tapi itu menjadi suatu aktivitas yang menyenangkan. Perbedaannya kayak gitu jadi. Oh gitu. Jadi salah satu untuk menghindari COVID, nggak menghindari tapi poin plusnya adalah kita harus bahagia, meninggalkan sistem imun gitu. Jadi ya seenggaknya kita punya daya tahan tubuh yang lebih sedikit gitu dibandingkan orang yang stres gitu. Makanya maintain itu penting banget ya. Maintain itu penting banget. Di situasi pandemi sekarang juga penting banget. Yang jadi concern pemerintah, concern kami juga nih di profesional kesehatan mental itu adalah kondisi COVID ini menyebabkan, istilahnya mempengaruhinya itu adalah daya tahan tubuhnya seseorang gitu. Ibaratnya ketika sekarang COVID atau kondisi pandemi ini kan nggak menentu nih. Kayak gue besok bisa makan gak ya kayak gitu, ini sampai kapan sih beresnya kayak gitu, vaksin ini udah dateng bakal bikin gini gak sih kayak gitu. Segala sesuatu yang tidak pasti itu tuh membuat kita jadi berpikir banyak kan, kayak terus mulai cemas, panik, takut nanti kayak gimana, memikir masa depan dan sebagainya. Hal-hal itulah yang akhirnya tubuh kita tuh istilahnya dibandingkan kita memperkuat sistem imun gitu tubuhnya, kita jadi malah dipenuhi oleh worry, ketakutan, yaitu kecemasan. Itu juga jadi stresor tersendiri, itu tekanan-tekanan akibat ketidakpastian di masa depan membuat kita jadinya gak nyaman dan kita jadinya stres juga. Nah, taruh lagi ke sistem imun kayak gitu. Jadi memang penting banget nih, terutama sebenarnya nggak mesti di masa pandemi, tapi ini jadi penting banget atau jadi tekanan banget di masa pandemi ini karena situasinya ibaratnya memang situasinya memang akan memunculkan stres itu udah pasti. Itu berarti harus dicatat ya benar-benar ya, karena tadi yang gue tangkap sih sebenarnya kayak mulai dari kecemasan, banyak berpikir segala macam. Kalau itu salah satu penyebab stres, ya berarti itu yang harus kita hindari juga dong, benar kan? Betul. Dan ini ya buat teman-teman di luar sana yang nonton ini juga pastinya
menghadapi kecemasan itu, karena 2020 kecemasannya hampir sama ya Gus ya. Ketidakpastian itu salah satu poin terbesar di 2020 kayaknya Gus ya. Kapan ini akan berakhir, kapan saya bekerja lagi, kapan hidup berubah gitu karena situasi yang ini. Nah, berarti dari poin penting yang bagus tadi utarakan itu berarti kita pertama harus maintain dan juga menghindari segala kecemasan itu gitu. Mungkin ada salah satunya juga hobi tetap dijalani ya Gus ya. Ketika kita menghadapi berbagai kecemasan, tekanan segala macam, hobi tetap jalan gitu, terus membuat kebahagiaan kecil kali ya. Betul. Biar ngaruh ke sistem imun. Nah, sebenarnya kita nggak akan bahas COVID-nya, tapi lebih ke pengelolaan stresnya gitu. Tadi udah di tahap menengah nih. Nah, sekarang kalau untuk tahap yang satu lagi disebut apa? Yang berat, stres Berat, bukan tinggi ya, berat. Oke. Gimana tuh? Bedanya apa? Bisa dibilang kayak gini sih. Kalau tadi stres ringan itu kan biasanya terjadi akibat ada tekanan-tekanan atau kejadian-kejadian dalam hidup sehari-hari yang kecil-kecil. Stres menengah itu terjadi diakibatkan disebabkan oleh ada misalnya tuntutan jangka panjang kayak gitu istilahnya. Nah, kalau kita lihat karakteristiknya dari dua ini dulu deh ya. Kalau stres ringan itu artinya kita ketemu sekarang, mindsetnya udah beres, sudah kayak gitu istilahnya. Tapi tetap ada istilahnya di ketika mindset kita marah, kita kesal, itu numpuk. Jelas-jelas saya ini emang harus dibuang secara reguler. Itulah kenapa gue bilang kalau stres itu tuh kayak kita harus jalani hobi setiap minggu tuh harus ada waktu istirahat, waktu tidur cukup kayak gitu. Nah, stres menengah itu bedanya adalah kalau stres menengah itu kalau kita ngejalanin hobinya gitu misalnya, kalau lagi tesis atau lagi skripsi, lagi yang capek jangka panjang, selama ngerjain itu kita ngejalanin hobi kan, tapi masalahnya kan nggak selesai. Si tesisnya nggak selesai karena kita baca buku komik, si stresnya nggak selesai karena kita main musik, enggak. Si tesisnya nggak akan selesai karena kita main musik, enggak. Tapi minimal itu mengeluarkan emosinya. Nah, tapi karena itu jalan panjang terus, jadinya hanya ngeluarin emosi aja nggak cukup. Biasanya yang paling penting sebenarnya adalah di situ kita pakai coping atau teknik mengatasinya adalah solution fokus. Artinya sebenarnya stres itu akan hilang dengan sendirinya kalau tesisnya juga beres. Iya betul. Stres itu kayaknya jadi kuncinya kerjain. Kayak gitu. Oke. Itu kalau yang menengah. Jadi bedanya antara yang menengah tuh kayak gitu. Menengah tuh pasti akan beres tapi memang butuh waktu. Artinya ketika apa yang menjadi stres kita atau masalah kita itu selesai, itu pasti akan hilang juga. Nah, kalau berat, karakteristiknya itu adalah biasanya ada suatu kejadian, suatu kondisi atau situasi yang sifatnya mendadak, sangat besar, kemudian itu sangat membuat kita sangat terpukul dan tekanannya menjadi sangat besar. Dan mungkin juga salah satunya di luar ekspektasi ya? Di luar ekspektasi, pastinya jadi kayak kagetan gitu lah. Contohnya tuh kayak sakit, gak ada orang gitu yang expect kalau dia sakit, atau kita kehilangan seseorang yang kita sayangi kayak gitu. Atau biasanya ketika kita menghadapi suatu transisi dalam kehidupan kita. Kalau di dalam bahasanya psikologi itu developmental transition, artinya transisi masa kehidupan. Contohnya transisi masa kehidupan tuh kayak ketika misalnya kamu dulu dari waktu SMA masuk kuliah, tiba-tiba dapat tanggung jawab baru, tuntutan tugas baru kayak gitu, yang dulu kuliah kamu belajarnya diajarin, sekarang tiba-tiba kamu disuruh gini sendiri. Ada proses transisi masa adaptasi lah, perubahan situasi. Nah, itu yang biasanya menyebabkan kita jadinya stresnya jadi lebih berat dibandingkan yang lain kayak gitu. Itu jadi bedanya tuh di istilahnya dari fase waktunya juga, kejadiannya kayak gitu, situasinya, dan kemudian efeknya biasanya. Oke, berarti kalau misalnya dapat yang berat, kira-kira yang efektif harus gimana sih? Dalam waktu terdekat gitu ya, misalnya tiba-tiba hari ini dapat kejadian hal yang besar di luar ekspektasi dan mungkin juga ambil contoh lah kehilangan gitu ya. Apa sih yang bisa relief atau misalnya ya dalam waktu dekat ketika itu tuh harus gimana sih? Nah, ini juga yang uniknya nih, stres berat atau stres berat ini tuh kejadiannya mendadak, tapi semuanya juga nggak bisa mendadak gitu. Hilangnya juga nggak bisa mendadak. Oh, memang butuh waktu ya? Butuh waktu pasti, apalagi terutama yang berat ini. Karena kalau yang berat ini tuh tidak serta-merta mainannya itu kita harus sudah sampai merubah mindset. Artinya kita harus merubah mindset, mungkin pola hidup juga akhirnya harus ada yang kita perbaiki atau kita. Oke, jadi untuk yang panjang ini memang butuh waktu panjang juga ya? Butuh waktu sih untuk istilahnya apa ya, beda misalnya kalau stres ringan kan
udah nih semingguan kita tuh kayak jalan, setiap hari saya di jalan macet, terus hari minggunya kita istirahat, kita jalan-jalan gitu, refreshing, ke tawuran dulu, trekking gitu misalnya. Besoknya sering kita udah fresh, udah ngerjain. Nah itu karena emang kecil dianya, jadi ibaratnya kecil-kecil disapu juga hilang gitu istilahnya. Yang berat nggak bisa kayak gitu ya? Yang berat nggak bisa kayak gitu. Kayak misalnya ya lo lagi grieving, lagi berduka gitu istilahnya. Gak mungkin lo tiba-tiba ngabur gitu kan, tawuran juga nggak bisa. Jadi memang proses stres ketika kita ada berat itu memang kita yang paling penting sebenarnya jangan serta-merta kita berpikir langsung saya pengen ngelakuin sesuatu dimana hilang, enggak. Paling penting sebenarnya yang paling pertama adalah kita pahami apa sih sebenarnya yang penting yang terjadi yang membuat kita stres. Lebih ke mencoba menenangkan diri dulu, berpikir jernih gitu ya. Betul. Lebih ke nyari sih di dalam diri kita sebenarnya ini saya tuh stresnya kenapa ya, atau kenapa saya merasa tertekan sangat berat untuk sekarang ini. Apa yang penting bagi saya kayak gitu. Ibaratnya stres. Jadi stres ini tuh juga stres berat ini, atau kita juga sering bilang stressful life event gitu. Jadi ada suatu event kejadian yang benar-benar membuat kita stres, membuat kita tertekan. Biasanya yang paling bagus, kenapa saya bilang ini jangka panjang, karena pasti efeknya setelah itu akan merubah diri kita menjadi lebih baik ketika kita berhasil menanganinya. Itu sih. Jadi memang butuh proses sih kalau kita sedang ngalamin yang berat itu. Jadi kalau yang berat juga mungkin mindset pun harus perlu dirubah juga. Betul. Makanya tadi gue bilang kan butuh merubah mindset, butuh kita menerima kondisi. Kadang-kadang kalau misalnya memang gak bisa kita apa-apain, atau misalnya kita mengganti cara pikir yang anggap bahwa itu tekanan jadi sesuatu yang lain, membuat makna baru. Nah, efeknya adalah bukan hanya kita sekedar hilang stresnya, atau bukan hanya sekedar kita jadi dalam tanda kutip lebih bahagia, tapi jadi kita lebih kuat dalam artian kita membentuk sistem imunitas dalam menghadapi stres. Kan sering tuh ada pepatah kayak, gue dulu udah pernah dikawal candra di muka gitu istilahnya, yang kayak gini masalah kecil kayak gitu. Nah itu sebenarnya sih manusia itu sudah membentuk sistem imunitas akibat kondisi stres berat yang berhasil dia lalui gitu. Berarti dengan kata lain, kebanyakan orang yang setelah melewati sesi stres berat ini pasti berubah dia ya. Nggak mungkin kayak yang dulu lagi, karena mungkin dia lebih kuat sekarang, lebih segala macam gitu ya. Pasti begitu ya. Jadinya dia ini, makanya ada orang bilang kan ketika sudah di masanya ya, kalau di masa stres disuruh berpikir bahwa nanti lo kedepannya akan lebih baik kok, ayolah kayak gitu. Kenapa sih kayak gitu ketika yang stres? Tapi once ketika dia sudah berhasil lewat, dia sudah bisa memaknai gitu si stres itu. Ada beberapa orang kan kita sering dengar bahwa gue bersyukur nih gue dihadapin pada masalah ini. Kalau enggak pasti gue nggak tahu gimana cara hadapinya. Kalau enggak kayak gini kan, si stres itu akan membuat kita jadi semakin lebih kuat. Yang berhasil kita hadapi ya, itu membuat kita semakin lebih kuat, membuat kita semakin lebih yakin atau lebih percaya bahwa kita mampu menghadapi tantangan-tantangan lagi ke depannya. Gitu biasanya. Oke, berarti setelah ini kita akan bahas lebih ke studi kasus ya Gus ya? Boleh. Studi kasus ketika kasusnya siapa? kita bukan bikin kasus tapi ada contoh kasus yang kita akan bahas mungkin setelah ini.